Oke. Pak Surya Jaya, izin Pak. Bapak kan ketua WI Sumatera Utara tadi ya? Nah, Bapak ini kan sudah golongan 4E. Tolong diberikan ke widyaswara yang masih muda, gimana tipsnya supaya tips and triknya bisa sampai golongan 4E, dan apalagi goalsnya yang dicari setelah jadi utama golongan 4E gitu. Lika-likunya gimana Pak? Bisa diceritain Pak? Jadi saya berpegang pada kata pepatah Pak, bahwa ketekunan itu selalu mengalahkan kepintaran. Oke. Jadi saya kan merasa saya ini tidak terlalu pintar, maka saya harus Tekun. Karena ketekunan inilah yang selama ini saya lakukan menunjang karir saya sampai ke 4E di Widyaswara. Sehingga dengan demikian dapat mencapai golongan yang 4E tersebut. Itu. Jadi ketekunan itu modal utama Pak. Nah, kalau pengalaman saya, apalagi untuk membuat jurnal memenuhi persyaratan, meneliti Jurnal untuk menembus penelitian. ke jurnal internasional itu Scopus. tidak, Sinta. syaratnya harus terindeks saya sudah Oke, terindeks. Oke. itu kan perlu juga ketekunan. Nah seterusnya saya pikir ya paling tidak saya bisa terus meningkatkan kompetensi diri. Saya masih punya semangat untuk belajar dan terus belajar sebagai PNS yang memang dapat menyumbangkan kemampuan untuk keperluan bangsa dan negara ini. Oke. Dari 33 kabupaten kota di Sumut ini Pak, yang Bapak paling sering pergi tuh kemana dan yang paling berkesan tuh di mana? Kami kan kebetulan kalau pergi keluar itu Pak sering pada waktu tugas mengajar dan pada waktu mengikuti mengajar pelatihan. Yang sering kami itu di daerah seperti yang lalu di Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah. kemudian di Nias, kemudian ya di Kota Medan yang terdekat sendiri. Walaupun tidak terlalu sering belakangan karena faktor-faktor efisiensi anggaran. Oke. Untuk seorang golongan 4E itu lika-likunya dulu yang paling susah itu pas naik golongan berapa ke berapa Pak? Dari ahli madya Pak 4C ke ahli utama. Karena Itu berapa lama itu? Persyaratan? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Sampai 3 tahun ke 4. Nah, di situ lika-likunya itu kan ada, kita harus membuat suatu penelitian. Oke. Menyusun proposal, judul yang persyaratannya harus mengandung aspek inovasi, aspek novelty, sesuatu yang baru yang kita teliti. Kemudian juga itu harus dijurnalkan. Oke. Mendapat bimbingan dan seleksi yang ketat dari lembaga administrasi negara. Sekali itu kan harus orasi ilmiah. Diuji untuk yang terakhir apakah kita punya kapasitas yang pantas untuk menjadi suara ahli utama itu. Oke. Ya, Nah. lembaga administrasi negara. Oke. Satu lagi Pak yang terakhir. Tadi yang goalsnya itu Pak. Apalagi sih yang ini kan SK4E dari Presiden ya? Iya betul. Dari Presiden, Bu, dari Presiden. Nah, Biasa ya? nah, gimana rasanya Pak terima SK4E dari Presiden waktu itu? Wah tentu sangat menggembirakan Pak. Itu dipanggil Presiden yang ngasih atau dari Setnek? Ya tentu melalui prosedur Oh, BKD ya. prosedur yang ada bahkan cukup dari Jadi- BKD Provinsi Sumatera Utara. Oke. Di Sumatera Utara yang masih aktif 4E itu ada berapa orang? Sumatera Kan sedikit Utara kali ya. hanya 4 orang Pak. 4 orang yang 4E. Orang Pak yang masih aktif. Yang masih aktif. 1 Bapak, 2 Pak Godang, 2 Pak Kodang di sini juga. Godang sini juga, Dr. Ayulsa dan Pak Ikhwan Pak Ikhwan di Kemenang. di sini juga. Oh di sini juga. 4 Jadi orang di sini. BPSDM ini ada 4 orang yang 4E. Yang 4. Oke, mantap. Pesannya Pak untuk generasi muda supaya bisa sampai 4E. Ya, tekuni tugas dengan sebaik-baiknya. Gitu aja ya. Pak ya. Dan sungguh-sungguh Oh, dan harus kuat berjuang. Oke. Baik Pak Surya, terima kasih banyak ya. Senang sekali saya berbincang dengan Bapak. Saya salaman dulu nih Pak. Terima kasih. Oke. Ini terakhir ke Ibu.